Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nabila Faiha. Oke teman-teman, kalian semua apa kabarnya nih? Ini udah puasa yang ke-27 ya. Oke, hari ini kita belajar ya. Harus tetap semangat walaupun lagi puasa. Hari ini kita mau belajar tentang sejarah dengan tema perkembangan ekonomi dan politik awal kemerdekaan. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng di sampingnya. Selamat menonton. Jadi untuk pertama-tamanya kita bahas dulu mengenai keadaan Indonesia di awal kemerdekaan, baik keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia. Di awal kemerdekaan itu memang kita mengalami sesuatu hal. Yang pertama itu kesulitan ekonomi, dan yang kedua itu dalam pembentukan kelengkapan negara. Jadi memang dua hal ini memang berpengaruh pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini akan aku bahas satu persatu mengenai kesulitan ekonomi dan pembentukan kelengkapan negara. Sebenarnya apa penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan kita? Itu disebabkan ada 4 hal. Di sini aku jelaskan ada 4 hal. Yang pertama itu inflasi tinggi akibat beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Terus yang kedua itu terjadinya kekosongan kas negara. Yang ketiga itu adanya pajak dan bea cukai yang berkurang. Sedangkan yang terakhir, blokade ekonomi oleh Belanda, yaitu munculnya mata uang Nica. Lalu beredarnya 3 mata uang yang pada saat itu yang pertama itu ada mata uang Jepang, terus ada mata uang Ori atau uang Republik Indonesia, terus yang ketiga itu ada mata uang The Javas Bank. Jadi 3 mata uang yang beredar ini yang mengakibatkan inflasi tinggi di Indonesia. Sedangkan upaya kita untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, di sini aku tuliskan ada 6 cara. Itu yang pertama itu melakukan pinjaman nasional. Dan yang kedua mengadakan hubungan dagang dengan negara lain maksudnya. Terus yang ketiga itu mengadakan konferensi ekonomi. Terus yang keempat itu ada planning board. Yang kelima ada rencana Kasimo. Dan yang keenam ada namanya diplomasi beras ke India. Di sini akan aku jelaskan satu persatu maksudnya dari upaya ini apa. Itu yang pertama itu kan melakukan pinjaman nasional. Itu Menteri Keuangan kita itu Insinyur Surahman. Terus kita melakukan pinjaman yang akan dibayar selama-lambatnya selama 40 tahun. Terus dana yang terkumpul pertama dari seluruh Jawa dan Madura itu sebanyak 500 juta rupiah. Terus yang kedua itu mengadakan hubungan dagang dengan negara lain, itu Amerika ya. Terus yang ketiga itu upayanya itu mengadakan konferensi ekonomi. Oleh siapa? Oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Terus kapan terlaksananya konferensi tersebut? Dilaksanakan di Solo tanggal 6 Mei 1946. Terus tujuannya apa? Yaitu mencari kesepakatan bersama dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak di awal kemerdekaan. Sedangkan masalah ekonomi seperti apa? Di sini ada 3 masalahnya, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, yang kedua masalah sandang, dan yang ketiga status dan administrasi perkebunan. Terus selanjutnya upaya dilakukan di awal kemerdekaan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi itu yang keempat itu planning board atau badan perencana atau perencanaan ekonomi. Di sini maksudnya itu adalah badan tetap yang bertugas membuat perencanaan ekonomi dalam jangka 2-3 tahun, dan penggugusnya atau pemerkasanya yaitu Dr. A. Kagani, dan hasilnya itu rencana pembangunan selama 10 tahun di Bank Pembangunan.
Upaya yang kelima yaitu Rencana Kasimo atau Kasimo Plan yang diprakarsai oleh I.J. Kasimo. Beliau adalah Menteri Urusan Bahan Makanan. Ini programnya ini berupa rencana produksi selama 3 tahun mengenai swasembada pangan yang menyarankan 5 hal untuk dilaksanakan. Ini dia 5 hal yang dimaksud oleh Kasimo Plan. Yang pertama itu yaitu menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Yang kedua melakukan intensifikasi lahan dengan penanaman bibit unggul di Jawa. Untuk yang ketiga itu pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Yang keempat itu membentuk kebun-kebun bibit di setiap desa. Dan yang kelima itu transmigrasi. Jadi memang Kasimo Plan ini memang idenya memang sangat bagus ya untuk mengeluarkan kita dari kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan. Untuk upaya yang keenam yaitu diplomasi beras ke India. Di sini perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan semata-mata bergantung pada produksi petani. Jadi produksi pertanian merupakan dasar pokok ekonomi Indonesia hingga mencapai 400.000 ton beras. Akibatnya pemerintah dapat memberikan bantuan ke India maksudnya yang sedang dilanda kelaparan. Ada 2 alasan pemerintah kenapa melakukan diplomasi beras ke India. Itu yang pertama itu dilandasi dengan karena segi kemanusiaan, dan yang kedua itu dia secara politik menegaskan kehadiran Indonesia di dunia. Jadi walaupun kita mengalami kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan, tapi memang produksi beras kita masih banyak. Jadi Soekarno memutuskan untuk melakukan pengiriman beras kepada India. Jadi teman-teman, untuk di bidang ekonomi di awal kemerdekaan itu memang kita mengalami kesulitan ya. Tapi kita memiliki banyak rencana-rencana atau upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno untuk bisa mengembalikan atau menanggulangi kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan itu. Jadi 6 hal tadi atau 6 upaya tadi udah kita bahas. Nanti selanjutnya kita akan ngebahas tentang perkembangan politik pula yang ada di Indonesia di awal kemerdekaan. Jadi ditunggu di part 2-nya, nanti akan aku bahas kembali untuk lanjutan dari part 1 ini ya. Oke, dan akhir dari pembahasan ini jawab soal di bawah ini ya. Tulis di kolom komentar apa jawaban kamu dari pertanyaan di bawah. Tujuan nasionalisme The Japers Bank menjadi bank pemerintahan RI adalah A. Menjadikan bank sirkulasi, B. Menetapkan undang-undang perbankan, C. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, D. Mengawasi dan peredaran mata uang di masyarakat, dan E. Memperlancar kebijakan moneter dan ekonomi pemerintah. Dijawab dan ditulis di kolom komentar apa jawaban kamu. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe agar video ini lebih berkembang dan lebih menebarkan manfaat. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan kamu lebih mengetahui dan memahami tentang sejarah, khususnya sejarah Indonesia. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.